Baik, sahabat, saya melihat di dalam pengajaran Yesus ya, di Matius 19, di situ ada hal menarik. Ketika murid bertanya, bagaimana caranya saya memperoleh hidup kekal? Nah, artinya Yesus itu diminta untuk menjelaskan kepada pengikutnya, bagaimana caranya supaya bisa selamat. Yesus mengatakan, lakukan segala perintah Bapa. Itu jawaban Yesus simpel. Lakukan segala perintah Bapa. Artinya segala perintah Bapa itu ya hukum Taurat. Jangan makan babi, kuduskan hari Sabat, jangan kau ganti hari Minggu, sunatkan dirimu, kulupmu, dan seterusnya. Lakukan segala itu. Kata Yesus seperti itu. Lalu kemudian anak muda yang kaya raya ini mengatakan sudah. Lalu Yesus mengatakan, jual seluruh hartamu, berikan kepada si miskin. Jual seluruh harta, berikan kepada si miskin. Itu level kedua. Setelah yang ketiga, baru ikutilah aku. Jadi orang yang mengaku pengikut Yesus tidak boleh seenaknya mengaku pengikut Yesus. Harus memenuhi syarat yang tadi. Yang pertama, lakukan segala perintah Bapa. Nah, pertanyaan saya kepada saudara pendeta, apakah orang-orang Kristen memenuhi standar ini? Yang pertama, lakukan segala kehendak Bapa, artinya apakah orang Kristen ini melakukan hukum Taurat? Silakan. Ya, sebelumnya terima kasih ya. Jadi melakukan kehendak Bapa atau perintah Bapa, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, ya. Itu perintah Bapa, ya. Makanya salah satu hal yang penting yang perlu kita menjadi dasar ketika kita mengiringi Tuhan, ya. Nah, tentang Taurat, ya. Taurat itu Tuhan sudah melakukan dengan sempurna di atas kayu salib, ya. Tidak satu orang pun taat melakukan hukum Taurat, kata Alkitab. Hanya Paulus yang taat, ya. Tidak satu orang, ada 600 lebih ya hukum Taurat. Satu pun kalau kita langgar, berarti kita sama sekali tidak layak, tidak masuk dalam kerajaan surga. Karena satu melanggar satu. Ya, maka Tuhan menggenapi di kayu salib. Ya, Dia sudah menggenapi semua di atas kayu salib lewat Yesus mati di kayu salib. Ya, nah ini yang menjadi kenapa salah satu keselamatan yang paling penting, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi juga sesama dengan seperti dirimu sendiri. Ya, kata Alkitab, sama seperti hukum yang pertama, kasihi sesamamu sendiri. Itu Bang Zuma, boleh yang saya jawab. Jadi kan tadi syaratnya oleh Yesus adalah melakukan segala perintah. Kalau berbicara mengenai segala perintah berarti kan hukum Taurat juga, Bang. Tapi Abang mengatakan bahwasanya segala perintah tadi itu sudah dibatalkan, gitu kan ya? Nah, berarti Kristen tidak memenuhi syarat lagi untuk masuk kepada keselamatan. Karena sama seperti daftar PNS, syaratnya sudah dihapus, yaitu waktunya sudah nggak ada lagi. Untuk masuk ke dalam surga itu, untuk menjadi seorang PNS itu harus melalui tangga-tangga, harus melalui kemudian stasiun-stasiun di mana ya termasuk hari tesnya, hari apa, tanggal berapa dan seterusnya. Nah, ternyata itu sudah dihapuskan. Berarti bukankah berarti tak ada lagi jalan keselamatan bagi Kristen karena syarat untuk ke sana sudah dihapus? Bukan begitu, Pak Pendeta? Ya, Yesus mati di kayu salib untuk menggenapi ya rencana keselamatan ya yang awalnya semua harus taat kepada Taurat. Yesus mati di kayu salib dengan menggenapi semua hukum Taurat. Makanya Paulus katakan sudah dibatalkan. Artinya bahwa Tuhan sudah menggenapi itu. Kalau sampai Yesus tidak mati di kayu salib, mungkin kita hari ini masih mempersembahkan korban lembu ya, domba di bait Allah ya. Dan Yesus sudah menggenapi sebagai anak domba Allah, penghapus dosa manusia. Ya, itu yang harus teman-teman tahu, bahwa Yesus sudah menggenapi itu di atas kayu salib. Terima kasih Bang Zuma. Oke, baik. Pak Pendeta, ada satu hal ketika Pak Pendeta mengatakan sekiranya Yesus tidak mati di salib, maka kita masih mempersembahkan kurban harian. Nah, justru ini akan menjadi polemik panjang.
Di dalam Matius 24 nomor 15 dikatakan begini. Apabila engkau melihat sang pembinasa keji, kamu melihat sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus. Jadi dia menduduki kedudukan tempat yang suci, semisal nabi, semisal rasul. Apabila kau melihat sang pembinasa keji ini duduk di tempat yang kudus, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Apa yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel? Sang pembinasa keji ini memutarbalikkan hukum. Dan yang terpenting adalah sang pembinasa keji ini menghentikan kemudian korban-korban atau persembahan-persembahan hewan harian. Nah ini jadi masalah ini. Karena di dalam, kalau saya tidak salah, Daniel 7:25, Daniel 31 nomor 11. Di situ diterangkan dengan sangat jelas bahwasanya sang pembinasa keji itu menghentikan kemudian korban harian. Nah ini masalah. Sedangkan orang Yahudi itu diajarkan kemudian sebelum langit dan bumi lenyap tidak boleh dibatalkan. Itu hal yang orang Kristen harus tahu itu. Hari ini mungkin saudara kita Kristen mengatakan bahwasanya Yesus sudah membatalkan itu. Nah yang jadi permasalahan sekarang, Bang, hukum Torah itu bukan untuk Kristen. Kenapa pula harus dibatalkan untuk Kristen, kan gitu. Nah ketika kita berbicara mengenai konsep keselamatan, berarti kita sampai pada endingnya bahwa Kristen selamat karena salib. Nah, ini ceritanya baru lagi nanti, artinya Kristen selamat karena salib. Tapi hanya 3 hari, Bang. Selamatnya hanya 3 hari. Kenapa saya katakan selamatnya hanya 3 hari? Karena ketika Anda punya utang di Pegadaian 1 miliar, kemudian saya tebus 1 miliar dong, saya harus bayar ke Pegadaian. Dan ketika 3 hari kemudian uang saya ambil kembali sebanyak 1 M itu. Berarti Anda kembali berutang. Begitu juga ketika berbicara mengenai penyaliban. Ketika Anda disalib, ketika Yesus disalib untuk dosa-dosa saudara-saudara Kristen, mati, dosa kalian ditebus. Tapi ketika dia bangkit pada hari ketiga, ya dosa Anda kembali lagi dong. Karena cuma 3 hari doang. Ditebus cuma 3 hari. Dia menebus dengan cara mati. Begitu dia hidup, dia berutang lagi. Karena cuma 3 hari doang. Sama seperti ketika saya menebus utang Anda 1 miliar di Pegadaian, saya tarik setelah 3 hari, ya utang Anda kembali lagi di sana. Kenapa kamu tarik? Ini kan kamu menebus dosa, menebus utang. Kenapa ditarik lagi? Ya cukup 3 hari aja. Nah ini yang terjadi kalau konsep itu Anda gunakan sebagai realita keagamaan. Jadi keselamatan Anda hanya 3 hari. Itu pun 3 hari orang-orang yang hidup sama Yesus. Setelahnya Yesus nggak mati. Apa buktinya, Bang? Bahwa apa yang analogi yang saya bangun ini benar? Apa buktinya? Ketika saya tanya, apa solusi ketika Anda berdosa hari ini? Misalnya hari ini Anda membunuh. Apa solusinya? Oh, Yesus harus mati lagi? Nggak mungkin kan? Maka solusinya adalah bertobat. Anda tidak akan berani mengatakan, saya tidak berdosa. Membunuh pun saya tidak berdosa lagi. Memperkaos pun saya tidak berdosa lagi. Kenapa? Karena saya sudah dijamin untuk melakukan dosa dengan matinya dia. Tapi itu pun kan cuma 3 hari dia mati. Setelahnya hidup kembali. Berarti cuma ecek-eceknya. Seandainya dia mati kekal sampai hari kiamat, baru bisa masuk akal. Ini cuma 3 hari doang. Setelah berikutnya hidup. Dan ingat, itu bukan sesuatu yang luar biasa. Kalau dia Tuhan mati, itu bukan hal yang luar biasa, itu masih sepele. Tapi yang bagus itu adalah ketika ada manusia yang mati untuk sesamanya manusia, nah itu yang luar biasa. Aku rela mati demi dirimu, itu baru hebat. Tapi kan yang mati Tuhan, ya nggak ada yang istimewa di situ, Bang. Seperti misalnya kalau kita melihat ikan berenang, ada nggak yang istimewa? Nggak ada. Tapi kalau kucing yang berenang, nah itu baru istimewa. Kalau ada Tuhan yang maha menghidupkan, maha mematikan, hidup mati kayak tecelup, ya itu nggak ada istimewanya itu. Nggak ada istimewanya sedikit pun. Kecuali kalau ikan Anda lihat naik dari laut, jalan dia di pasar berdiri jalan, hei paman, aku ikan, lah itu baru luar biasa. Karena keluar dari kodrat. Tapi kalau Tuhan menghidupkan, mematikan, ya itu mah biar dia mati dalam sehari sebulan dia cek mati hidup, itu bukan sesuatu yang istimewa. Namanya Tuhan. Jadi saya anggap itu konsep seperti itu tertolak demi kebenaran karena itu tidak rasional, Bang. Sekira begitu tanggapan dari saya. Silakan. Mungkin ada pertanyaan untuk saya. Waktu dan tempat disilakan.